Langsung kita menuju ke tausiah berikutnya ya. Masih berhubungan dengan tema kita hari ini adalah hoki bikin happy. Akan dijelaskan selengkapnya berikutnya oleh Ustazah Oki. Kira-kira ada nggak sih amalan yang bisa membuat kita beruntung atau hoki? Silakan Ustazah. Baik. Apakah amalan-amalan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung? Ustadz Maulana sudah menyinggung di awal tadi. Ketika kita membuka Al-Quran, surah pertama kita buka Quran ada apa Bu? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ada apa? Al-Baqarah. Disitulah jawaban. Di awal-awal surat Al-Baqarah adalah jawaban agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ada yang mau membacakannya untuk saya atau kita baca sama-sama? 3 ayat saja. Kita baca dari Alif Lam Mim ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang kedua, yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat. Surat Al-Baqarah nanti habis dibaca semua. Lihat Bu, dalam surah Al-Baqarah awal-awal ini ayat 1 sampai 3, Ibu nanti baca lagi di rumah, saya juga baca lagi di rumah. Ternyata itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, Allah sudah menurunkan mukjizat di akhir zaman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita. Apa itu Bu? Al-Quran. Adik-adik misalnya beli mobil-mobilan ada cara merakitnya misalnya. Ibu misalnya mau beli barang-barang rumah tangga ada cara merakitnya kan Bu, buku panduannya kan. Begitu pula dengan kita butuh buku panduan untuk memandu hidup kita. Agar kita paham apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Agar kita paham kita ini dari mana asalnya, selama kehidupan kita harus berbuat apa, dan akhir hidup kita kemana tujuannya? Agar kita paham kalau kita sedang sedih, kita sedang down, kita berbuat apa. Kalau kita sedang bergembira, kita harus berbuat apa. Semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di detik-detik wafatnya, Rasulullah mengingatkan pada kita agar selamat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, perkataan dan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jadi orang yang beruntung adalah dengan Al-Quran, membaca, menelaah, mentadaburi dan diamalkan. Ini nasihat juga untuk saya pribadi dan kita semua. Al-Qur'annya biasanya orang-orang hanya mengambilnya, membacanya di Ramadan saja, biasanya gitu. Tapi kalau anak-anak pesantren ini Masya Allah setiap hari interaksinya dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran. Kita berharap agar kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang dekat, bersahabat dengan Quran. Kemudian yang kedua apa? Ketika ingin beruntung yang harus dilakukan, apa tadi Bu? Ayatnya Bu? Apa tadi? Percaya pada hal-hal yang gaib. Percaya pada hal-hal yang gaib. Kita tidak bisa memungkiri kita ini sebagai umat muslim, ada ternyata perkara-perkara gaib. Siapa itu yang gaib? Allah gaib. Allah tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa merasakan kebesarannya Allah, kita bisa lihat kebesarannya Allah. Nggak mungkin segala sesuatu tiba-tiba datang begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Percaya kepada Allah, percaya pada hal yang gaib, apalagi percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ada Raqib, ada Atid yang mencatat amal baik, yang mencatat amal buruk. Percaya kepada apalagi? Percaya pada kitab tadi Al-Quran ya. Percaya kepada Rasul, percaya kepada qada dan qadar. Itu kan termasuk bagian dari perkara gaib. Percaya kepada hari kiamat. Bahwa apapun yang kita lakukan, ini akan terjadi balasannya nanti di hari akhir, nanti hari kiamat. Orang-orang yang percaya dengan perkara yang gaib, maka ia akan berhati-hati dalam hidupnya karena merasa muraqabah, merasa senantiasa diawasi. Ada Allah yang melihat saya, ada malaikat yang mencatat semua perbuatan amal baik dan buruk saya. Ada hari akhir nanti yang harus saya pertanggungjawabkan semua amal perbuatan saya. Itu ciri orang beruntung yang berikutnya. Kemudian apa? Ustadz Syam tadi sudah membacakan kisahnya. Ciri orang yang beruntung setelahnya adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Salat adalah penghibur bagi kita semua. Salat adalah sarana kita untuk dekat kepada Allah. Bahkan posisi kita paling dekat pada Allah saat kapan Bu? Saat kita bersujud. Allah nggak butuh salat kita. Kita yang butuh salat. Kita yang butuh bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada masalah dengan sabar dan dengan salat. Salat penghibur hati. Kemudian apalagi yang harus dilakukan?
menafkahkan sebagian rezeki dari kita. Lihat, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang senang bersedekah, tidak hanya mendapatkan cinta dari Allah, tapi juga mendatangkan cinta dari sesama manusia. Orang yang banyak sedekah akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sakit itu juga dianjurkan untuk banyak sedekah. Dan juga orang-orang yang iri, nggak iri lagi sama orang yang banyak sedekah. Karena orang yang bersedekah mendatangkan rasa cinta kasih dengan sesama manusia. Kita memberikan kepada seseorang, kan ada hadisnya ya, kata Rasulullah, kalau kita ingin saling menyayangi, kita berikan hadiah. Nanti kalau memberikan hadiah, memberikan lagi yang lebih baik daripada itu. Lihat, ternyata rahasia untuk menjadi orang-orang yang beruntung kita dapatkan di awal-awal surah Al-Baqarah. Banyak yang sudah mengetahui ini, tapi ternyata kadang pelaksanaannya sangat sulit sekali. Oleh karena itu, kita butuh teman-teman yang solih, teman-teman yang solihah untuk mendukung kita agar kita senantiasa berbuat baik dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya lingkungan seperti itu. Jadi hati-hati, kita mau istiqomah, pilih pergaulan juga yang baik supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena sebenarnya Gitu. kita ini manusia adalah makhluk beruntung loh. Karena nenek moyang kita Nabi Adam kan dari sorga. Kita kan penghuni sorga semua. Ya, amin. Kita ini amin. penghuni sorga. Amin, amin. Dan insya Allah akan kembali ke Amin. sorga. Amin, amin. Insya Allah akan kembali. Cuma ada proses. Harus melewati mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, dan titian siratal mustaqim. 7 rintangan ini harus kita lewati. Pertanyaannya, proses 7 ini gimana kabarnya? Gitu. Ih, Termasuk kita orang beruntung karena kita adalah seorang muslim. ya. Nah, itu yang itu harus dia. disyukuri, nikmat iman, nikmat Islam itu. Betul. Itu benar, salah satu ciri orang beruntung adalah suka sholat ya. Benar, kalau kode aflahal mu'minun, sungguh Iya. beruntung orang yang beriman alladzina hum fi sholatihim. Betul, Iya. semakin dekat kita ke bawah, semakin sering kita ke bawah, sujud ke bawah, makin dekat sama yang di atas. Luar biasa. Ya udah, nanti kita akan melanjutkan kajian kita, bahasan kita tentang hoki bikin happy ya, akan dilanjutkan oleh kajian Ustadz Maulana bagaimana kita menyikapi suatu keberuntungan dan juga ketidakberuntungan. Jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.